Ya, pemirsa, Lembaga Penjaminan Simpanan melelang tanah seluas 8 hektar di Pulau Pahawang yang berasal dari jaminan di Bank Perekonomian Rakyat yang dilikuidasi. Lelang lahan ini merupakan agunan dari pinjaman debitur kepada BPR Tripanca Lampung. Lembaga Penjaminan Simpanan melelang tanah seluas 8 hektar di Pulau Pahawang yang berasal dari jaminan di Bank Perekonomian Rakyat yang dilikuidasi. Lelang lahan ini merupakan agunan dari pinjaman debitur kepada BPR Tripanca Lampung. Perusahaan ini sendiri telah dicabut izin usahanya pada 24 Maret 2009. Manajemen LPS menyatakan sampai batas waktu likuidasi berakhir, nyatanya masih ada aset yang belum bisa dicairkan oleh tim likuidasi yang pada akhirnya aset dalam bentuk tagihan tersebut diserahkan kepada LPS sebagai pembayaran non-tunai. Adapun sesuai Undang-Undang LPS, salah satu cara untuk mencairkan aset tersebut, LPS dapat melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas aset atau agunan yang telah dilakukan peningkatan hak tanggungan atas nama LPS berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL sesuai dengan lokasi agunan. Sementara itu terkait harga limit hingga jadwal lelang dan prosedur lainnya akan diumumkan melalui KPKNL Bandar Lampung pada minggu ketiga atau keempat Oktober 2023 ini. Adapun lelang ini terbuka secara umum. Sebagai informasi melansir dari catatan LPS, permasalahan dari BPR ini lantaran adanya fraud yang dilakukan oleh PSP pengurus berupa kredit topengan yang dananya digunakan untuk keperluan pribadi. Lalu kesulitan likuiditas pemilik grup usaha Tripanca yang juga pemilik BPR sehingga tidak dapat membayar kewajiban kepada supplier karena pembayaran dilakukan atas beban rekening tabungan PSP yang ada di BPR. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik ini, LPS Lelang Pulau Pahawang dan Bandar Lampung sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Muhammad Yusron. Beliau adalah Direktur Grup Manajemen Aset dari Lembaga Penjaminan Simpanan. Selamat pagi Pak Yusron. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Tapi sebelum membahas lebih jauh ini terkait dengan penarik lelang Pulau Pahawang, kemudian Bandar Lampung ini, tapi bisa dijelaskan terlebih dahulu tidak sih fungsi dan tugas nih dari LPS sendiri nih Pak Yusron, silakan. Baik Mas Pras, terima kasih ini kesempatan yang sangat baik ya. LPS diundang dalam kesempatan yang bagus ini. Kami bisa menjelaskan berbagai hal terkait tugas fungsi, terkait juga mengenai penjualan aset di Pulau Pahawang. Ya. Nah, terkait tugas fungsi LPS itu sesuai dengan Undang-Undang LPS. LPS memiliki beberapa fungsi. Antara lain fungsinya itu menjamin simpanan nasabah penyimpan. Ketika ada bank dicabut izin usahanya, kemudian melakukan resolusi bank. Resolusi bank itu bentuknya LPS bisa melakukan likuidasi bank atau bisa juga melakukan penyelamatan bank. Nah, contohnya kami sudah melakukan likuidasi bank. LPS berdiri sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. LPS sudah melikuidasi sampai dengan 120 bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada satu bank umum di Jakarta, kemudian ada 119 BPR yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah, ini tugas fungsi LPS ini sebetulnya satu, yaitu menjaga kepercayaan nasabah perbankan di Indonesia. Karena dulu kalau kita masih ingat bersama, tahun 97-98 ketika ada krisis ekonomi Indonesia, itu kepercayaan nasabah perbankan runtuh. Betul. Kemudian pemerintah melakukan penjaminan terhadap seluruh kewajiban nasabah bank, kemudian itu bisa berhasil menaikkan, tapi waktu itu dananya berasal dari APBN. Nah, ini yang coba diperbaiki, bahwa penjaminan pemerintah ini sangat bagus untuk mendongkrak kepercayaan nasabah, tapi di sisi lain juga pemerintah perlu menghemat uang rakyat. Betul. Makanya dibentuknya LPS. LPS ini modal awalnya dari pemerintah sebesar 4 triliun. Tapi sebelumnya sisanya merupakan kontribusi atau premi yang dibayar oleh industri perbankan kepada LPS. Dana ini yang kemudian dikelola untuk melakukan penjaminan simpanan kepada nasabah bank, termasuk juga melakukan resolusi bank. Oh, itu dia. Menarik. Nah, sejak berdirinya LPS sendiri, berarti sudah berapa banyak sih dana nasabah bank lah yang diselamatkan atau dilindungi, begitu dijamin dan dikembalikan juga kepada nasabahnya yang banknya dilikuidasi ya? Betul, betul. Nah, sampai saat ini, sejak tahun 2005 sampai dengan 2023 ini, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 120 bank yang tadi saya sampaikan. Nah, dari 120 bank yang likuidasi,
LPS telah membayar klaim penjaminannya kepada nasabah Oke. sebesar 1,8 triliun, Mas Pras. Oh, Cukup besar. ya, ya. Dan memang penjaminan LPS ini kan sesuai undang-undang LPS dibatasi ya. Maksimal satu nasabah, satu bank itu hanya 2 miliar. Oke. Jadi sangat banyak. Kalau dari sisi rekening itu sekitar 250.000 rekening yang telah dijamin LPS. Oke. Karena ini kan sudah cukup banyak, 120 bank dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke Iya, istilahnya. iya, iya. Betul, Mas. Wow, berarti kalau memang lihat dari fungsi dan tugasnya adalah untuk penjaminan dana nasabah. Nah, kali ini kita temanya lelang aset begitu yang ada di Pulau Pahawang, kemudian Bandar Lampung. Terus korelasinya di mana nih? Kalau bisa jaga tadi penjaminan, sekarang lelang aset ini. Pak Ya. Yusron. Nah, ini memang menarik. Banyak orang, banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa LPS yang tugasnya menjamin simpanan, melakukan resolusi bank kemudian melelang? Betul. Ini asal usulnya apa sih gitu kan? Nah, asal usulnya bisa kami jelaskan. Jadi ketika ada bank dilikuidasi, bank bangkrut dilikuidasi oleh LPS, Oke. LPS membayar klaim penjaminannya. Nah, ini dana yang digelontorkan oleh LPS kepada nasabah bank ini kemudian harus dikembalikan oleh bank yang dilikuidasi. Iya, iya. Ketika suatu bank dilikuidasi, itu kami menunjuk tim likuidasi, Mas Pras Oke. namanya. Tim likuidasi ini tugasnya mencairkan atau menjual aset-aset bank tersebut untuk membayar kewajibannya kepada kreditur. Salah satu krediturnya itu LPS. Karena LPS telah membayar kewajiban atau klaim penjaminan kepada nasabahnya. Oke. Nah, kenapa sampai LPS punya aset? Nah, karena proses likuidasi, jangka waktu likuidasi sesuai undang-undang LPS itu dibatasi, Mas Pras. Oke. Jadi di undang-undang LPS dibatasi likuidasi itu 2 tahun, kemudian diperpanjang setahun, kemudian diperpanjang lagi setahun. Jadi maksimum 4 tahun. Oke. Nah, dalam hal sampai dengan 4 tahun ini likuidasi sudah selesai, kemudian aset banknya tidak semua dijual atau dicairkan oleh tim likuidasi, maka aset ini bisa diserahkan ke LPS Oke. untuk mengembalikan atau sebagai pembayaran non tunai atas kewajiban bank kepada LPS. Baik. Ini sebagai contoh. Iya, iya, misalnya, iya. Mas. Dalam bentuk non tunai ya berarti di sini ya. non tunai sebagai contoh. Iya, iya. Jadi ada suatu bank dicabut izin usahanya, kemudian LPS membayar klaim penjaminan sebesar 100 miliar, kemudian hasil likuidasinya hanya 80 miliar. Yes. Berarti ada selisih 20 miliar Betul. hutang bank tersebut kepada LPS. Nah, kemudian masih ada sisa aset di bank itu yang kemudian nanti akan diserahkan kepada LPS. Nah, aset bank itu berupa tagihan. Oke. Asetnya sebagian besar kan tagihan ya atau kredit. Nah, aset tagihan atau kredit ini diserahkan kepada LPS sebagai pembayaran non tunai kepada LPS untuk menutup tadi hutangnya yang 20 miliar. Iya, iya, iya. Nah, tentunya ada proses ketika kami akan membeli atau menerima aset dari bank likuidasi itu, Oke. kami ada appraisal untuk menilai tagihan tersebut. Nah, kita akan melakukan transaksi antara bank likuidasi kepada LPS, penyerahan aset itu melalui cesi. Cesi atau jual beli tagihan. Nah, tagihan ini yang kami kelola kemudian. Oke. Kami di grup manajemen aset itu mengelola tagihan yang berasal dari bank yang dalam likuidasi yang diserahkan kepada LPS. Jadi memang asetnya berupa sebagian besar tagihan. Oke. Nah, saat ini kami telah mengelola kurang lebih aset yang berasal dari 8 bank dalam likuidasi. Nah, total nilainya sekitar 140 miliar. Oke. Kalau rekeningnya, karena ini bentuknya kredit, itu totalnya ada 19.000 rekening kredit yang kami kelola. Ini yang kami kelola. Nah, ini nanti salah satunya, tagihan-tagihan ini punya agunan, Mas Pras. Itu dia. Agunannya itu ada yang berupa tanah, ada yang berupa tanah dan bangunan, Oke. ada yang berupa rumah, segala macam nih, macam-macam. Nah, ini yang kemudian kami akan pilah tagihan-tagihan yang memiliki agunan dengan pengikatan sempurna atau dengan pengikatan hak tanggungan, itu yang kemudian kami lelang melalui KPKNL. Oke, termasuk yang ada di Pulau Pahawang Betul. ini dan juga di Ini. Bandar Lampung. Nah, ini nilai asetnya berapa, kemudian luasannya berapa sih kalau kita lihat ini? Nah, kalau yang di Pahawang itu merupakan jaminan atas kredit debitur BPR Tripanca. Oke. BPR Tripanca ini kantornya di Bandar Lampung, kemudian dilikuidasi tahun 2009, Oke. kemudian berakhir likuidasinya tahun 2012. Oke. Nah, ada
sisa tagihannya tidak bisa dijual, kemudian diserahkan ke LPS. Nah, kami melelang jaminan atas kredit debit tersebut. Salah satunya adalah jaminannya berupa bidang tanah di Pulau Pahawang. Nah, luasnya total yang ada di Pulau Pahawang ada 8 hektar, Mas Pras. 8 hektar. 8 hektar, Baik. cukup luas. Dan ini bukti kepemilikannya adalah SHM, Mas Pras. Oh, sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik. Oke, dan seluas 8 hektar itu. 8 hektar. Ada 4 SHM totalnya. Jadi masing-masing SHM itu 2 hektar. 2 hektar. Oke. Dan proses lelangnya ini juga apakah nanti akan ditangani LPS sendiri atau ada lembaga lain sih, Pak? Kalau Nah, kami melakukan proses lelang ini melalui KPKNL ya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan, Mas. Nah, ini untuk menjaga governance atau tata kelola yang baik. Karena kalau kita melakukan lelang melalui KPKNL ini, prosedur itu sangat ketat dan mereka dari KPKNL juga meneliti dokumen sangat teliti. Bahkan harus memastikan dokumen-dokumen itu sah, kemudian sudah free and clear ya. Ini yang penting ya. Betul. Jadi begitu sudah disetujui oleh KPKNL, kemudian mendapat jadwal lelang dari KPKNL, itu semua udah beres dokumennya. Mereka sudah cek semua dokumen beres semua, Pak, dari awal sampai akhir termasuk sertifikat SHM-nya tersebut. Itu aman. Semua sudah terverifikasi, clean and clear. Free and clear. Nah kalau dilihat dari prosesnya sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa ini yang menarik nih, harga yang ditawarkan nih pada saat lelang nih, Pak Yusron? Nah, untuk proses pendaftarannya sebetulnya kami melakukan pendaftaran ke KPKNL di Bandar Lampung, Mas Ras. Itu cukup cepat karena prosedurnya sudah jelas dan kami juga punya hubungan baik kerjasama dengan pihak KPKNL maupun Kementerian Keuangan. Jadi proses untuk pendaftaran kemudian sampai dengan mendapat jadwal lelang itu sangat singkat. Alhamdulillah mereka sangat support kami. Nah, kami rencana akan melelang aset yang ada di Bandar Lampung. Totalnya ada 35 agunan. Salah satunya adalah bidang tanah yang di Pulau Pahawang. Nah, total harga yang kami tawarkan, nilai limitnya ya, Mas Ros ya. Karena kalau lelang ini pakainya limit. Betul. Limit nanti rencana tanggal 8 November kita lelang di KPKNL Bandar Lampung. Limitnya 16 miliar rupiah. 16 Sekitar miliar 16. rupiah. Limit untuk semua objek agunan tadi atau 4 SHM atau objek agunan tersebut. yang ada di Pulau sekitar 16 Pahawang. miliar. Itu di Pulau Pahawang saja. Pulau Pahawang. Nah, di tempat lain juga ada. Ini kalau untuk Pulau Pahawang sendiri sekitar 16 miliar nilai limitnya. Nanti peserta lelang harus menawar di atas nilai limit. Betul. Nah, sejauh ini kalau kita lihat prosesnya sudah sampai harga yang ditetapkan sekitar 16 miliar rupiah begitu. Karena ini tinggal menunggu saja proses lelangnya di tanggal 8 November 2023 mendatang. 8 November pukul 8 pagi 00 waktu servernya KPKNL. Jadi begitu terlambat dari 8 pukul 8 para peserta sudah nggak bisa itu dia. lagi. Penasaran, ini penting nih penasaran bagi para juga. investor Syaratnya seperti apa Jangan kalau sampai lupa saya tanggal mau lelangnya. jadi salah satu peserta lelang seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Yusron. Kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Muhammad Yusron, Direktur Grup Manajemen Aset Lembaga Penjaminan Simpanan LPS. Baik Pak Yusron, ini menarik kalau bicara mengenai lelang 8 hektar aset yang berada di Pulau Pahawang, Bandar Lampung ini. Lantas bagaimana kalau saya dan juga mungkin pemirsa nih ingin menjadi peserta lelangnya, saya harus kemana, harus bagaimana, adakah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Pak Yusron? Nah, ya ini menarik nih, jadi karena kita menjual agunan ini melalui lelang, penting bagi para calon pembeli, calon investor ini untuk memahami tata caranya bagaimana lelang ya. Jadi kami melakukan lelang melalui KPKNL, para calon pembeli atau investor bisa mendaftar di lelang Go ID. Ini websitenya resmi dari Kementerian Keuangan untuk proses lelang. Nah ini calon pembeli bisa mendaftarkan Mas Pras. Mulai bikin akunnya, misalnya atas nama Muhammad Yusron, mulai isi data pribadi segala macam termasuk NPWP segala macam. Ada berbagai persyaratan. Nah nanti tinggal pilih aset ya atau agunan mana yang akan dibeli. Itu karena di pengumuman atau di websitenya lelang Go ID itu udah jelas. Ada beberapa agunan yang dijual. Itu kan sifatnya nasional lah, Mas Pras. Semua, Pak. Tinggal kita cari
misalnya Agunan Pulau Pahawang. Di situ akan jelas ada fotonya, kemudian harga limitnya berapa. Wow. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang tertarik ya membeli Agunan, segera daftar melalui lelang GoID. Ah, daftarnya mulai kapan nih? Hari ini sudah bisa belum? Nah, hari ini sudah bisa karena untuk lelang Agunan di KPKNL Bandar Lampung itu sudah ada tanggalnya, tanggal jadwal lelangnya tanggal 8 November dan semua masyarakat udah bisa daftar mulai hari ini. Kami sudah umumkan untuk proses lelang Agunan ini. Iya, iya. Ini tinggal akses saja website lelang GoID, kemudian daftar akun segala macam, tinggal setelah dipenuhi kemudian pilih akun. Nah, yang penting juga untuk proses lelang ini calon pembeli, calon peminatnya harus menyetor uang jaminan. Oh, oke. Ada uang jaminan memang Mas Pras. Iya. Jadi uang jaminan yang ditentukan oleh pihak KPKNL itu sebesar 20% dari nilai limit. Oh. Kalau untuk Pahawang berarti sekitar 3,2 miliar nilai jaminannya, karena harganya sekitar 16 miliar. Betul. Jadi 20%-nya 3,2 miliar. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sudah nyetor nilai jaminan ternyata tidak menang, tidak berhasil membeli, itu uang akan dikembalikan oleh pihak KPKNL. Oh, itu dia hanya sebagai persyaratan saja Persyaratan begitu ya. saja. Jaminan sebagai Betul. peserta lelangnya begitu ya. Betul. Baik. Nah, kalau bicara mengenai tadi legalitasnya sudah oke, berarti akan banyak perusahaan-perusahaan ataupun individu-individu. Nah, proses pada saat lelangnya sendiri di tanggal 8 Ya, November ya. mendatang begitu, apakah semuanya by sistem online begitu? Betul, memang ini mekanisme yang ditetapkan oleh KPKNL, lelangnya dilakukan secara online. Oke. Dan ini close bidding. Jadi kami memang membuka atau mempublish harga limitnya berapa, kemudian nanti penawar atau calon pembeli tinggal daftar Oke. berapa nilai yang ditawarkan. Berapa nilai yang ditawarkan masukin aja, masuk ke datanya. Kemudian nanti pada hari H jam itu jam 8 dibuka oleh pejabat lelang. Oh, baik. Berapa yang penawaran yang masuk. Nah, penawar tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang dan nanti akan keluar risalah lelang. Risalah lelang ini adalah dokumen yang kuat, Pak. Oke. Hukumnya kuat ya kalau Kuat kita sekali. gitu ya. Ya, betul. Kuat Baik. sekali. Jadi nanti pembeli dengan megang itu udah sangat kuat. Wow, luar biasa nih buat pengembang-pengembang yang ingin membangun resort begitu ya, ataupun cottage-cottage baru di wilayah Pulau Pahawang, karena ini nampaknya kalau kita lihat Pulau Pahawangnya sendiri kan pasirnya juga bagus begitu ya. Betul, Jadi betul, ini bisa betul, menjadi salah satu nilai plusnya begitu ya. Nah, ya betul. Selain Pahawang ada tidak aset-aset Agunan lain begitu ya? Betul, betul, LPS akan lelang juga. Ya, ya. Nah, kami tahun ini total akan melelang Agunan itu sebanyak 75 Agunan. 75. Yang tersebar di berbagai daerah. Baik. Itu ada di Lampung, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Bali, Jawa Timur, ada juga di Palu, Mas Pras. Oh, ada juga di Nah, khusus yang di Lampung itu ada 35 Agunan yang akan kami lelang pada tanggal 8 November ini. Oke. Ini makanya nanti silakan bisa akses website LPS atau websitenya KPKNL lelang GoID. Itu bisa terlihat agunan mana yang akan kami lelang. Dan harganya sangat menarik. Nah, khusus yang Pulau Pahawang ini kan kepemilikannya SHM. Yes. Kemudian tadi Mas Pras menyampaikan bahwa ini sangat cantik dan ini bidang tanahnya punya pasir putih. Oh, ada dekat punya bibir bibir pantai. Ini yang istimewa nih dari dari Pulau bayangin enak Pahawang ini. Cocok banget untuk resort. Oke. Makanya pengusaha hotel atau pengusaha resort harusnya sih tertarik nih karena harganya juga sangat menarik. Betul. Nah, kemudian kalau di Bali lagi Mas Pras, di Bali juga banyak yang menarik. Oke. Ada yang tanah 3.000 meter, ada tanah kosong nih, jadi cocok buat investasi misalnya bikin perumahan. Yes. Kemudian ada yang cocok juga buat villa misalnya karena pemandangnya ada danau di belakangnya. Oke. Kemudian ada juga yang bentuknya kebun kopi. Nah, ini kami tawarkan semua juga dengan harga-harga yang sangat menarik. Baik, jadi kalau kita lihat memang dengan beragam aset-aset yang akan dilelang oleh PS ini mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Tapi kebanyakan ini tanah saja atau ada bangunannya Pak kalau bicara mengenai objek-objek yang akan dilelang nih? Nah, ini memang ada yang berupa tanah kosong Mas Pras, ada juga yang bentuknya memang rumah. Jadi tanah bangunan, ada yang misalnya di Lampung misalnya ada tanah kosong.
itu yang terletak di jalan protokol di Jalan Emin Muiz itu sangat strategis. Kemudian juga ada kafling di beberapa perumahan di Lampung. Ada juga memang yang bentuknya rumah yang ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Ini yang kondisinya memang macam-macam karena memang agunan ini kan tadinya sebagai jaminan atas tagihan atau kredit debitur ya. Iya. Ya memang bentuknya macam-macam. Nah, target kalau kita lihat dengan banyak sekali aset-aset yang akan dilelang begitu, apakah nanti semuanya harus bisa terjual, terlelang begitu atau bagaimana nih Pak Yusron pemanfaatannya berikutnya ya kalau kita lihat begitu dari LPS? Nah, kalau dari LPS tentunya target kami adalah menjual semua aset yang kami kelola. Harus dijual semua, rilis karena hasil dari penjualan aset ini itu sebagai recovery, Pak. Dari recovery apa yang telah kami keluarkan untuk resolusi bank. Jadi yang memang tugas grup kami yang menjual, mengelola, kemudian nanti harus menjual aset ini. Makanya berbagai cara kami lakukan untuk pemasaran penjualan aset kami. Baik melalui media online, media sekarang ini dengan Mas Pras ini kesempatan yang baik untuk kami memasarkan aset-aset kami. Kalau kita lihat sejauh ini ya respon dari upaya sosialisasi ataupun Anda katakan ini bagaimana pemasaran yang dilakukan begitu, responnya cukup tinggi tidak? Karena mengingat ini adalah prosesnya lelang, berarti akan banyak sekali harus didukung juga dengan karena ini sistemnya pemerintah sudah pasti oke lah ya. Tapi ini kesiapan dari LPS tinggal menunggu saja berarti ya. Betul. Memang tugas kami tinggal mempromosikan kepada calon-calon investor nih. Nah, makanya kalau untuk yang di Lampung, alhamdulillah ada beberapa calon investor yang sudah minat nih dengan tanah di Pulau Pahawang karena memang cocok ya untuk investasi ya, untuk membuat hotel atau resort ya. Nah, ini memang kita terus melakukan upaya pemasaran, bisa melakukan investor gathering juga untuk menggait para calon investor. Nah mekanisme tetap harus melalui lelang. Betul Mas Ras. Kita memang untuk tata kelola yang baik di lembaga kami akan melakukan lelang melalui KPKNL. Memang dari sisi prosedur itu sudah sudah dijaga sedemikian rupa Pak agar lebih aman. Pengelolaan aset-aset lain yang dimiliki karena kan ini bagian dari bentuk pembayaran ataupun jaminan non tunai lah yang LPS begitu. Nah, supaya jadi tunai ini cukup berat tidak sih? Nah, cukup berat memang. Kondisi tagihan yang kami kelola juga bermacam-macam. Karena tagihan yang kami kelola total ada 19.000 rekening. Dan itu memang ada yang istilahnya dengan jaminan, ada juga yang tagihan tanpa jaminan. Yang PR-nya justru yang tanpa jaminan ini. Karena kan tugas kami itu melakukan penagihan melalui surat maupun kami melakukan kunjungan kepada debitur langsung. Jadi kita bisa tahu kondisi debiturnya seperti apa, apakah mereka mampu atau tidak membayar. Bahkan kami juga melakukan kerjasama dengan penegak hukum seperti kejaksaan untuk melakukan penagihan tersebut. Tapi dengan kondisi seperti saat ini tugas LPS sendiri kaitannya dengan tadi untuk penyaminan simpanan dan lain-lain dan penagihan-penagihan ini bagaimana? Mengingat kondisi masyarakat saat ini kan juga kita tahu ya sedang recovery juga ini begitu Pak Yusron. Memang kami memahami ya kondisi masyarakat atau ekonomi secara umum masih dalam recovery ya Mas Pras ya. Ini yang kita bisa pahami kondisi tersebut dan memang kelihatan dari debitur yang kami kelola atau kita tagih itu tidak terlalu banyak yang bisa membayar atau melunasinya. Untuk saat ini memang sudah ada beberapa yang mampu melunasi ya. Ada yang melunasi atau mungkin mencicil tagihan atau kewajiban tersebut. Alhamdulillah sih sampai saat ini juga progresnya cukup baik. Ada beberapa debitur yang melunasi atau membayar kewajibannya. Mantap, ini berarti memang dengan berbagai upaya yang dilakukan tadi bagaimana aset-aset yang tadi non tunai bisa segera dijadikan aset yang tunai, tinggal ditunggu saja. Semoga Pulau Pahawang kemudian beberapa aset yang akan dilelang juga akan mendapatkan respon positif dan pembelinya juga tepat begitu dengan harga yang pas juga begitu ya Pak. Harga yang menarik. Terima kasih. Mudah-mudahan laku terjual nih. Nah, itu dia. Baik Pak Yusron, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa Pak ya. Sukses Pak untuk LPS. Terima kasih banyak Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pelabuhan Indonesia.